Halo semuanya. Wah. Kita pick a card reading. Pilih kartu, pilih pile, pick a pile ya. Jadi di pilih kartu ini energinya tetap energi orang banyak. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya mungkin vice versa atau terbolak-balik. Ini timeless, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu kak, ya. Jadi, pilih kartu ini, pick a pile, pick a card ini temanya berjudul isi hatinya untukmu saat ini. Jadi kita clarify bagaimana isi hati dia ke kamu sekarang, saat ini, ya. Oke. Aku udah siapkan dua pilihan, dua pile pilihan kartu. Boleh pilih sesuai intuisi, sesuai kata hatimu. Kamu mau pilih mana? Tapi saran aku nonton aja setiap isi pilihan kartu. Mana tahu energimu ada di kartu yang gak kamu pilih. Karena ini general, energi banyak orang. Bisa aja energi kamu ngacak di beberapa pilihan itu. Atau setiap pilihan kartu berkaitan. Ya say. Gitu kak. Jadi langsung aja. Ini yang pertama ya. Ini file 1 nih di dalam amplop ini. Amplop ini tuh ada kata sinar. Sinar. Nah, ini file 1 ya di amplop ini. File 2-nya nah, ini file 2 ada di amplop ini. Ada kata cahaya. Cahaya. Baiklah. Oke. Silakan dipilih, Kak. Mau pilih sinar atau pilih cahaya? Sinar atau cahaya? Yang butuh waktu lama buat memilih, pas aja videonya. Yang udah ready, yang udah siap, kita langsung aja. Oke, mau pilih sinar atau pilih cahaya? Udah ya? Oke, aku mulai. Ini aku simpan dulu. Oke. Nah, baiklah. Oke. Kita mulai ya. Ini file 1 pilihan pertama. Oke. Yang milih file 1 ini ada kata sinar. Sinar. Oke, kita buka isi hatinya Kak, Tante, Om. Hehehe. Ini dibuka dulu ya amplopnya. Oke, aku belum tahu sih isinya. Tapi udah di shuffle ya, sesuai intuisi. Kita lihat. Keluar dong. Nah. Ya, udah. Ya, ini ada 5 of Cups. Apakah ada Cancer, Pisces, Scorpio? Ini strong Scorpio bersama Aquarius. Terus ada Leo, Sagittarius, Aries, Libra, Aquarius lagi ya, sama Gemini. Ini juga yang strong Capricorn. Ada Taurus sama Virgo. Jadi ini terutama Capricorn, Scorpio, Aquarius. So, ini dulu ya. Kita lihat isi hatinya untukmu. Dia tuh ngerasa sedih. Ada seseorang di sini kehilangan kamu. Terus ada penyesalan juga.
Entah dia menyesali perpisahan kalian, atau menyesal sudah menyakiti kamu. Oh, sedihlah punya konflik dengan kamu. Konflik batin denganmu itu bikin dia sakit, sedih, kehilangan, dan menyesal gitu. Ini yang parahnya sih kalau menyesal memang karena udah menyakiti. Dia ngerasa ya, memang yang aku lakuin selama ini ya itu semua sesuai dengan keinginanku. Jadi dia kayak pengen bilang sama kamu ya aku memang dominan, semua harus semaunya aku, semua harus dalam kendaliku, aku pengennya kamu gini gitu, aku pengennya kamu nurut, aku pengennya kamu tuh ikuti kemauanku gitu. Ini ada beberapa yang dia ngerasa ya memang kata-kata, ucapanku, tingkah lakuku, perbuatanku itu ya nyakitin kamu. Ada di sini yang kayak merasa ya awalnya ya aku yang harus mengendalikan. Aku maunya gini ya kamu harus mau. Aku maunya gitu ya kamu juga harus mau. Entah ini ada yang player ya atau memang toxic, orangnya negatif. Beberapa di sini entah dianya atau vice versa ada tentang magic ya, ada energi yang kayak mengendalikan. Ada juga yang memang karena magic gak bisa berbuat apa-apa, atau karena magic itu jadi toxic, atau dia sering memanifestasi rasanya ke kamu gitu. Ya manifestasi itu banyak sih caranya. Bisa aja kayak ya kalaupun kalian ini lost contact, dia tetap mampu manifestasi rasanya. Contoh ya, aku cukup bayangi aja wajah kamu, aku lihat aja foto kamu, aku tatap foto kamu, aku bilang lah ya kamu harusnya sama aku. Misalnya ya dia lihat aja foto kamu, sampai kapanpun kamu akan bahagia cuma sama aku, sampai kapanpun kamu gak akan bahagia sama orang lain. Ya gitu manifestasinya. Ya afirmasinya juga kayak gitu juga. Jadi ada orang yang memang gitu, entah obsesi ya sama kamu. Tapi ada juga ini ya, yang gak hanya dia, mungkin ini bisa beberapa orang ya. Ada yang dia ini suka sama kamu, dia ada hati, ada rasa entah kagum, entah ya memang sayang, memang cinta, tapi dia juga terobsesi sama kamu gitu. Jadi ini nggak soal perasaan aja, juga ada nafsu, ada gairahnya ke kamu. Jadi orang yang bergairah gitu, punya hasrat ke kamu, ya banyak lah manifestasinya. Mikirin kamu lah, ngomong dalam hati, aku tuh harus bisa dapatkan kamu, tapi aku berharap kamu kejar aku, kamu yang berjuang. Atau aku lihat foto kamu gak boleh kemana-mana, kamu harus ujungnya ke aku, ya segala macem lah kayak gitu. Apalagi kalau dia obsesi sama kamu karena kamu tuh bisa mengerti, memahami dia, atau dia merasa ketergantungan sama kamu, atau kamu tuh bisa dimanfaatkan, kamu tuh bisa aku setel lah, atau aku manfaatin, aku bodoh-bodohin, pokoknya kamu harus dikendaliku, kayak gitu. Tapi ya di situ kan ada penyesalan. Di awal tadi ada tentang rasa kehilangan. Kalau orang ini nggak berbuat apa-apa ya nggak akan ada yang terjadi gitu. Jadi
ya dia harus melakukan sesuatu kalau dia ingin ada perubahan. Makanya di sini ada orang yang kena dulu karma baru ngelakuin sesuatu. Ada dulu kesadaran diri baru dia merasa harus berjuang ke kamu. Makanya kan ini di saat kamu merasa aku harus buka lembaran baru, harus lepas dari orang yang menyakiti gini, ya saat itu dia melihat betapa berharganya kamu. Kamu mungkin gak bisa lagi aku setel, aku kendalikan, kamu gak bisa aku bego-begoin ya. Ya kamu berharga lah. Jadi mungkin aku menyesal banget. Jadi gak semua hal-hal magic, gak semua manifestasi itu bisa terwujud. Kalau niatnya buruk, ya apa yang mau terwujud? Kan niatnya gak baik. Tuhan dan semesta tidak bekerja kalau niatnya buruk. Oke, lanjut ya, say. Isi hatinya. Ini ada yang tadinya ya, mungkin dia merasa punya power, punya kekuatan. Aku bisa lah mengendalikan semuanya, kendalikan kamu. Aku datang, pergi, ya itu sah-sah aja lah. Atau kamu akan nerima aku kok apa adanya. Kamu kan orangnya sabar. Ini beberapa mengakui ya, kamu tuh sabar, Kak. Tapi ini kayak berubah banget keadaan. Yang tadinya dia punya kekuatan atau dia kepedean, ini sekarang dia jadi insecure. Dia malu atau dia merasa ya aku bukan apa-apa sekarang di mata kamu. Ini ada energi twin flame ya. Ada seseorang di sini yang liar banget. Liar gitu. Ngomong liar itu ya toksik lah pokoknya. Maunya seenaknya dia. Dia ini mudah loh cemburu, mudah jealous sama kamu. Tapi kamu gak boleh cemburu sama dia. Nah itu kan egois ya. Ada juga yang kayak ya meskipun aku gak banyak bicara, tapi aku pengen di mana-mana kamu jagalah perasaanku. Dan lucunya dia minta gitu, tapi dianya gak jaga perasaan kamu. Kan tidak seimbang, say ya. Ya gitu. So ini entah hubungan kalian jelas atau enggak ya. Relasi apa lah ini, koneksi apa kalian. Ya dia tuh pengen banget memiliki kamu. Dia mau kamu tuh ngikutin alurnya. Jadi orang ini ya kalau ngerasa ada yang gak enak aja yang kamu lakuin, dia gak segan-segan berbuat kejam ke kamu. Tapi ya begitu kamu konsisten untuk melepas, ya dia yang akan kayak panik gitu. Panik lah kehilangan orang yang sabar kayak kamu, ya kan? Jadi kalau kamu tiada atau tidak bicara dengan dia, tidak ketemu, dia merasa kesepian, kehilangan seperti di awal tadi ya. Jadi ini energinya zigzag banget nih. Ada orang yang kadang tobat, kadang kumat gitu. Ya atau bisa aja dia udah mau mulai berubah, tapi nggak mudah berubah 100%. Harus pelan-pelan. Banyak sih keadaan toksik yang malahan terjadi di hidupnya dia gitu. Jadi dia tuh kayak ngerasa, oh ternyata aku bukan apa-apa, oh ternyata aku gak boleh ya egois waktu itu, aku gak boleh arogan, sombong, aku harusnya tidak dominan, jadinya menzolimi kamu, harusnya aku gak boleh gitu. Banyak masalah, banyak kesulitan, ya banyaklah kegalauan atau ketidakbahagiaan dalam hidupnya kalau dia tidak bersama kamu. Jadi dia itu baru tahu berharganya kamu setelah dia ngerasa kehilangan kamu. Entah siapa yang meninggalkan, siapa yang ditinggalkan ya. Pada intinya dia kehilangan. Dari situlah dia sadar kamu tuh berharga.
Jadi dia tuh sering kayak sedih ya, bahkan mungkin sempat nangis atau apa, sedih gitu ya kalau kamu tuh nggak bicara sama dia. Misalnya dia punya masalah, atau dia kesepian aja, atau dia ngerasa nggak cocok sama yang lain, atau nggak berarti hidupnya meski fokus sama yang lain tapi nggak ada kamu tuh gimana ya. Ya dia ngerasa sedih, jadi di situ dia kayak ngomong dalam hatinya, kamu di mana sekarang, kok kamu nggak ada ya. Kalau kamu ada kan pasti bisa kasih perhatian, kasih support, tapi kamu sekarang kok nggak ada, ciao Bella. Ya gitu. Nobita ya, kamu di mana, dengan siapa sekarang, Bobo di mana. Nah karena dia manggil-manggil nama kamu dalam hati, ya dia jadi datang di mimpi kamu. Ya adalah beberapa yang ngerasa, kok mimpin dia ya, kok perasaanku nggak enak ya, kok kayak kasihan ya, dia kenapa-napa ya di sana, dia baik-baik aja kali atau enggak ya, di sana ada nggak yang ngurus dia, apa terjadi sesuatu sama dia. Ya kamu ngerasa gitu. Terus ini ada adversity. Aku menerima semua ini adalah kesalahanku, dan aku harus belajar dari kesalahanku. Maafin aku ya. Aku udah introspeksi diri. Aku yang mungkin pernah tidak yakin dengan kamu, sekarang aku yakin dengan kamu. Kamu yang terbaik. Tapi kok jadi aku ya yang tidak yakin sama diriku sendiri. Aku gak yakin kamu bisa percaya lagi sama aku. Gitu. Ya ini ada yang jadi kayak dia malu atau ya dia gak percaya diri lagi. Ya besar banget mungkin rasa bersalahnya. Ini ada balance. Tentang keseimbangan, kestabilan. Di sini ya keseimbangan alam semesta itu kan bekerja. Mungkin kalian itu memang harus lost kontak, memang harus tidak komunikasi, supaya dia sadar bahwa kamu tuh terlalu banyak berkorban gitu. Jadi ya biar dia mengerti kalau dia tuh harus berjuang, bukan santai-santai, slow-slow, marah-marah. Ada yang gitu ya. Ini ada orang yang sensi atau mudah emosi gitu. Dan ini ada tentang, ya dia bilang, aku mengerti bahwa kehadiranmu di hidupku karena sebuah alasan. Jadi dia merasa ada kok maksud dari Tuhan menghadirkan kamu di hidupku, dan aku udah ngerti sekarang. Mungkin dengan kehadiran kamu itu bisa bantu aku berubah menjadi lebih baik. Setelah aku merasa cinta itu berharga, cinta itu kamu, ya aku jadi mengerti kalau aku perlu berubah, kalau aku harus berubah menjadi lebih baik. Nah ini ada chance ya, berubah. Oke. Dia bilang, aku memahami bahwa tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada perubahan yang nyata kalau tidak dimulai dari diriku sendiri. Dan dia juga bilang, ya aku ngerti, intinya itu ya aku harus komunikasi kan, aku harus bicara kan sama kamu, aku harus minta maaf, aku harus memperbaiki semuanya. Tapi sejauh ini mungkin aku tidak bergerak. Ya, aku tahu jadinya tidak ada perubahan. So, ya memang kalau aku ingin berubah, memang aku harus ngelakuin sesuatu. Ya udah ada sebenarnya di pikirannya itu, tapi prakteknya susah ya. Ini ada tentang transformasi. Dia bilang,
aku belajar bahwa untuk menjadi jiwa yang baru, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, aku harus mengakhiri atau melepaskan energi negatifku selama ini. Berarti yang lain itu harus aku lepaskan buat kamu. Gitu. Cuma ya mau ini siapa ya yang lain itu, entah pihak yang mana itu atau apa yang dia fokuskan, ya biar aja itu menjadi urusannya. Kalau dia mau menyelesaikan itu, mau ngeberesin itu, ya biar aja itu urusannya. Jadi kamu nggak perlu sebenarnya ngelakuin apa-apa lagi. Ya terkhusus yang udah melakukan yang terbaik selama ini, yang udah banyak berkorban, kamu udah banyak bersabar, ya sebenarnya udah cukup. So, kalau kamu ingin energi-energi positif itu segera menuju kamu, ya kamu melakukan hal positif juga, bukan ngasih celah lagi untuk orang ini menyakiti kamu. Jadi kalau kamu ngerasa perlu ngasih celah ke dia lagi, ya itu kalau bisa di saat dia benar-benar sudah berubah lebih baik gitu. Jadi ini hubungan, koneksi, relasi yang banyak pelajaran sih. Beberapa ini sebenarnya ya bisa aja bersatu menjadi partner hidup ya. Tapi ada juga sebagai partner jiwa. Sebagai ya mungkin sulit bersatu secara fisik, tapi hati selalu menyatu. Dimanapun dia, kamu bisa merasakan energinya. Sama siapapun dia, sama siapapun kamu, tetap bisa terkoneksi. Apalagi kalau kamu rasa nyaman dengan koneksi ini, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau melepas koneksi ini juga nggak apa-apa, ya semua bisa kok. Kamu bisa melakukan apa aja sesuai dengan keinginan kamu, asal kamu niat gitu. Jadi jangan bingung ya bagaimana memutus koneksinya. Semua itu bisa kok kak, hanya butuh waktu aja dan butuh kerja keras yang lebih untuk benar-benar lepasin koneksi ini. Ya saran aku mending menyesuaikan diri aja dulu, menerima kenyataan, berdamai dengan keadaan. Perlahan kan kita nanti bisa melepas. Yang tadinya menggebu-gebu kan akhirnya bisa biasa aja. Nanti dari biasa-biasa aja ini lama-lama lupa. Ya gitu. Oke, kita lihat cirinya. Ciri dia atau kamu ya. Bisa dia, bisa kamu. Kalian beberapa. Aku kasih angka sama huruf. Angka dulu. Ini tanggal spesial kah? Bulan spesial? Umur spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, terserah ya. Aduh, nih, pelan-pelan. Oke, aku shuffle ya. Oke, ada 23, 29, 13, 21, 26, ada 3, ada 4, 22, 22, 20. Ini 14, 10. Ada 28. Oke. 17, 7, 30, 31, ada 6, 11, kembar, ada twin flame ya. 16 sama 8. Oke, huruf di namanya atau kamu
kalian beberapa. Oke. G, C, J, F, Q, N, Y. N sama Y ada L, Z, B, ada P, ada M, V, S, R, I, E, sama W. Oke, jadi ini file 1 ya. Oke, file 1 pilihan pertama. Ini mungkin beberapa aja yang cocok, bisa terbolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Halo. Kita masuk ke file 2, pilihan kedua. Ini kalian yang milih file 2 ya. Ada tulisan cahaya. Wah. Cahaya. Aku buka dulu ya. Ini aku belum tahu isinya. Jadi dilem gitu. Oke, ada segelnya ya. Oke. Dibuka. Oke. Isi hatinya ke kamu saat ini ya, kita lihat isi hatinya dia. Oke. Ya, udah. Ini dia. Ada Three of Swords. Adakah Gemini, Libra, Aquarius? Ada Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, terutama Pisces ya. Di sini ada Scorpio lagi sama Aquarius. Ada Aquarius lagi. Gemini, Libra. Ada Cancer. Ini elemen baperan ya. Oke. Jadi ini strong juga Taurus sih. Taurus, Sagittarius gitu. Dan ini ada energi kayak passion. Mungkin Leo sama Aries. Jadi isi hatinya ke kamu saat ini. Dia merasa kayak apa ya, perasaan yang berantakan, perasaan yang kacau balau gitu. Dia merasa hatinya, batinnya itu bergejolak. Karena apa? Entah logikanya sama perasaannya itu nggak sinkron. Perasaan sama pikiran itu bentrok. Nah, kalau pikiran gue ya, kayaknya ini yang bagus. Tindakan gue kayak gini tuh bagus menurut gue. Gue ngeblokir atau vice versa. Atau ya kita nggak komunikasi tuh kayaknya ini jalan terbaik deh menurut gue. Gue ganti nomor. Gue nggak mau lihat lo di WhatsApp gue lagi, di Facebook atau di Instagram. Itu yang terbaik lah. Kalau pakai logika. Tapi di sini perasaan hancur-hancuran, ya. Sedih loh sebenarnya. Bisa aja nih file 2 ada kaitan ke file 1, say. Ya, file 1 mungkin ada berhubungan dengan file 2, Kak. Beberapa ya. Kalian ngerasa gitu. Cuma di file 2 ini lebih kayak kuat banget koneksi spiritualnya. Kuat banget.
ya kita itu sama-sama tertekan loh. Jadi nggak hanya dia tertekan, tapi kamu juga tertekan. Tidak hanya kamu yang mungkin merasa tersakiti, tapi dia juga kadang merasa tersakiti. Gitu. Jadi ada yang, ya ini bisa aja udah lama. Sudah lama banget. Ada yang memang kita masih kayak gini-gini aja, soalnya ini cintanya udah nggak urusan kita berdua aja. Entah dianya, entah kamu tuh ada yang berhubungan sama orang lain. Apalagi tuh hubungan dengan orang lain, itu udah kuat. Atau ya dia merasa kamu sama pentingnya dengan orang lain. Atau kamu sama pentingnya dengan keluarganya. Kamu sama pentingnya dengan keuangan. Jadi dia merasa, ya aku nggak harus kan menomorsatukan kamu. Makanya aku tuh nyakitin, makanya aku tuh ngecewain kamu. Ya, gitu. Dia ngerasa kayak, ya mungkin aku harus meninggalkan perasaan ini supaya nggak makin ribet, supaya nggak makin rumit. Tuh. Jadi dia berusaha sih. Aku harus move on, aku harus melepaskan kamu. Terus setelah dia membuat keputusan itu, bisa aja dia menyesal, bisa aja dia jadi kayak kehilangan kamu. Tapi ketika dia merasa kayak gitu, mau mendekat lagi ke kamu, kamunya ngerasa udah males gitu. Jadi kan bisa aja kalian jadi sama-sama beradu ego. Atau ya kamu berusaha, ya aku harus mencintai diriku dong, menghargai diriku, aku gak mau lagi disakitin, aku maunya dia yang hubungi aku duluan. Atau kan dia yang nutup akses, jadi kan dia yang harus cari aku, bla bla bla. Nah gitu. Ya memang sih kamu sayang sama dirimu gitu, cuma itu karena ego juga, say, ya. Ya selagi kamu ngerasa itu semua demi kepentingan kamu, apalagi nih mencintai diri kita dengan ego itu kan ya bisa susah dibedain, atau itu dia rasakan tuh. Terus ya ini beberapa mungkin ada yang punya perbedaan, mungkin kalian beda, atau kita tuh kayak tikus dan kucing gitu, kalau ketemu tuh ribut, komunikasi tuh barbar, atau kalau kita terhubung lagi tuh drama banget. Tapi kalau jauh kangen, kalau lost kontak sama-sama sakit gitu. Terus ya. Jadi ini ada energi kayak awalnya kamu tersakiti, habis itu dia tersakiti. Awalnya dia menyakiti, kemudian ya sengaja ataupun gak sengaja mungkin terlihat kayak kamu yang menyakiti. Kamu kayak ingin dia dapat pelajaran, kamu kayak ingin dia merasakan bagaimana sakitnya aku berjuang, kayak gimana sakitnya aku bersabar ngadepin dia yang childish gitu. Aku pengen dia rasakan itu. Tapi kan ya itu masalah hukuman apa yang dia terima, itu biarlah urusan yang di atas gitu ya. Lagian ya gitu. Ini lucu sih sebenarnya. Entah memang kamunya udah ngerasa lelah, capek, atau kamu ngerasa udah terlalu sakit yang dia buat. Jadi kamu kayak merasa dia mungkin harus menjalani dulu bagaimana sakitnya tanpa aku. Mungkin kamu merasa ya dia harus berjuang lah ke aku, dia harus komunikasi duluan lah gitu. Dan jujur aja ya, dia tahu kok kalian ini kan punya koneksi, apalagi mirror ya. Ini ada twin flame yang kuat, tapi ada juga soulmate beberapa. Kalau aku lihatnya ya, ini tuh koneksi yang memang ya membingungkan sebenarnya. Bertahan sakit. Pergi juga sulit, ya kan? Jadi ya mungkin
kadang bisa ngerasa nggak suka gitu, benci, tapi ada cinta sebenarnya, ya. Ada masa dimana dia ngerasa nggak suka sama kamu, tapi ada rasanya atau ada masanya dimana dia suka banget sama kamu, gitu. Jadi ini ya aku rasa kalau dia udah sadari kesalahannya, dia rasa kayak seperti orang yang kacau balau gitu. Makanya aku tadi ada sebutkan energi berantakan. Dia seperti orang yang kayak, ya, aku tuh maunya gini gitu, tapi ternyata yang aku lakukan malah membuat aku sedih. Akunya pengen membatasi diri dari kamu, tapi ternyata kok aku kehilangan gitu. Intinya seperti itu. Makanya dia merasa kadang kok aku naif ya, kok aku kayak orang bodoh gitu. Ini bisa dia atau kamu. Kalau kamu yang kadang merasa bodoh, ya kamu merasa, ya kok aku mau disakiti sama orang ini. Tapi kalau dia yang merasa bodoh, dia yang merasa naif, ya dia merasa aja kayak yang aku lakukan itu ternyata bukan keinginanku. Atau aku mau fokus sama yang lain, tapi itu ternyata bukan keinginanku. Yang aku inginkan itu kamu. Nah, ini muncul lagi tentang kesedihan. Sebenarnya aku sedih. Ya sedih lah. Ada rasa baper, kehilangan, terus rasa kayak aku tuh harusnya waktu itu kayak gini. Aku harusnya waktu itu ngomong sama kamu, atau ya aku harusnya ngelakuin sesuatu sama kamu. Tapi ini entah ada yang cintanya udah terlambat ya, atau ya dia merasa apa kamu mau, apa kamu bisa lagi sama aku, apa aku masih bisa ke kamu. Nah itu, ini ada yang udah lama orangnya, cuma kalian bisa aja di-link sama 2 orang, tapi yang paling terkoneksi sama kamu tuh 1 orang, ya. Ini orangnya lama. Bisa lo teman lama, atau ini mantan, pasangan, mantan teman. Ya rekan gitu, rekan kerja, rekan bisnis. Itu sih. Yang gak enaknya, ya aku nggak tahu juga aku harus apa ya kalau kamu ternyata sudah terikat sama orang lain. Kalau kamu dikendalikan keluargamu, ya aku harus apa? Ini entah dia yang kayak gitu ya, dikendalikan gitu. Jadi dia merasa aku sayang sama kamu, tapi aku juga sayang nih sama orang tua atau sama siapa gitu ya, sama yang lain. Atau ada juga yang kayak, ya aku mau kamu fokuslah sama keluargamu, kamu fokuslah sama orang tuamu. Aku mungkin gak sesuai harapanmu, aku gak bisa juga kan menjanjikan sesuatu yang serius ke kamu. Nah pengen banget dia bilang itu. Terus ya di sini dia juga mau bilang, aku sadari sih kalau kamu tuh menarik, kamu gak seburuk yang aku kira. Dan sekarang kamu menempati posisi terbaik di hatiku. Cie. Posisi terbaik. Iya. Kan bisa aja nih orang di-link sama yang lain juga, atau dia fokus ke yang lain. Tapi kamu kayak di posisi yang paling dia sering ingat gitu. Ini ada juga ya orang yang ya dia entah mentalnya mental victim gitu, ada yang mentalnya kayak mental korban. Aku tuh ya nggak pengen disalahkan, makanya aku menyalahkan kamu. Atau ya aku merasa kamu yang salah karena kamu nggak mengerti aku. Atau ya dia mau bilang
Kamu mencintaiku kan? Harusnya kamu terimalah aku apa adanya. Mau aku toksik, mau aku buruk, ya harusnya kamu terimalah aku apa adanya. Gitu. Makanya dia kadang ya aneh-aneh sih pikiran dia itu. Kadang dia introspeksi diri, tapi kadang dia mau nyalain kamu. Kadang dia merasa ya udahlah kan, eh, kamu tuh sulit bersama aku. Kalau sulit bersama aku ya tandanya kamu bukan takdirku. Ada yang sesimpel itu berpikirnya. Ada yang pakai topeng. Nah, di sini nih dia merasa enggak lah, kamu enggak terbaik lah. Mungkin perasaanku aja yang bilang kamu yang terbaik, tapi kayaknya enggak lah. Aku harus ya pakai aja lah pola pikir aku. Ada kok kehidupan yang lebih baik selain dengan kamu, gitu. Atau ya aku harus membohongi perasaanku, aku harus memanipulasi keadaanku supaya kamu tuh mau ikhlaskan aku. Ada yang seperti itu. Tapi ini ada juga yang orangnya egois ya, egonya tinggi banget, jadi kayak ya dia juga misterius gitu, susah banget ditebak. Atau ya berubah-berubah pikirannya, berubah-berubah prinsipnya. Bisa juga ya dia plan-plan gitu. Ini ada energi childish di sini. Mungkin dia harus merasakan fase-fase hidup yang membuat dia belajar dewasa, yang membuat dia jadi punya pendirian gitu. Itu sih. Makanya ada yang playing victim ya, yang merasa ya udah kamu kan nggak mau berusaha lagi, atau kamu udah mau biarkan aku, ya biarkan aja. Itu tandanya kamu bukan untukku. Cuma ya lucu aja sih. Kan jodoh itu kan juga harus diusahakan ya. Bukan soal kayak ya jodoh gak akan kemana. Kalau memang kamu buatku, kamu akan kembali. Kalau kamu memang untukku, kamu akan berusaha. Dia kadang mikir gitu supaya kamu yang bergerak. Tapi gimana ya, kan jodoh itu juga perlulah perjuangan. Memang udah diatur nih sama yang maha kuasa, kita dikasih ini kesempatan, ini kayaknya bisalah jadi jodoh kamu, tapi kamunya gak mau berusaha. Gimana kamu mau dapet? Kayak rezeki nih, aku kayak ngelihat ya rezeki itu kan ada jalan dikasih ke kamu, tapi kalau kamu gak berusaha gimana mau dapet? Nah itu mungkin yang kurang bisa dia pahami gitu. Tapi ada kok masa-masa dimana dia merasa aku tersiksa sih kayak gini, aku terlalu pakai topeng, aku merasa ya udah dibawa santai aja, dibawa slow aja. Ya udah kalau aku udah batasi komunikasi, ya udahlah itu ya udah yang terbaik lah gitu. Jadi nggak mau dia ngelakuin sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Misalnya dia ganti nomor juga dia nggak ada usaha ngasih tahu ini nomorku ya. Atau dia udah batasi kamu di sosmednya, dia nggak ada usaha untuk berteman lagi sama kamu. Jadi dia cuma bisa ini nih, melihat kamu diam-diam, memantau kamu diam-diam gitu. Ada cinta yang di sini sulit disampaikan, sulit diutarakan. Ada cinta yang tak tersampaikan dengan kata-kata atau dengan tingkah laku. Orangnya pasif banget ya. Terus dia mau bilang, aku tuh mencoba melihat segala sesuatu dari segala sisi. Jadi ini kuat banget tentang orang yang plan-plan. Dia banyak pilihan. Kadang dia merasa kamu tuh penting, tapi yang lain itu juga penting. Kadang dia merasa ya aku pengen mendekat, tapi ada kalanya aku menjauh. Terus ya
kalau dia lagi galau-galau atau teringat sama kamu, kadang dia merasa kok kasihan sama kamu. Kasihannya karena ya dia kan nggak serius ke kamu, dia kayak orang yang ya gitu. Harusnya kan kalau cinta ngelakuin sesuatu lah, tapi dia nggak ngelakuin gitu. Jadi kan kamu ya gemes gitu, gemoy ke dianya. Cuma dia tahu sih, apalagi kalau ini mirror ya, kamu nggak ngomong juga aku tahu. Kamu pengen aku berubah kan, kamu pengen aku berjuang untuk kamu kan, kamu pengen aku kontak kamu kan. Ya tapi tidak semudah itu. Ciao Bella. Jadi ini beberapa kalau memang childish, dia tuh harus nemuin jati dirinya dulu. Dia harus tahu nih, oh ternyata cinta tuh harus begini ya. Oh ternyata jati diriku harusnya gini. Aku harus bisa dong perjuangkan kebahagiaanku. Nah kalau dia udah punya mindset atau pola pikir kayak gitu, baru dia bisa bergerak ke kamu. Makanya ini ada koneksi yang sudah bertahun-tahun. Betah banget ya say. Lama banget ya, berbulan-bulan aja tuh udah kerasa loh. Ya koneksi gini tuh menguras energi, apalagi bertahun-tahun. Nah dia mau bilang juga, ya aku pengennya jangan diganggu dulu lah, aku pengen bebas, aku pengennya ya jangan ribet dulu lah. Aku tahu kalau aku ada perasaan ke kamu, aku tahu aku mencintaimu, tapi ya untuk saat ini gini aja dulu ya. Mungkin dia entah ada yang mau dia perjuangkan tentang karirnya kah, keuangannya, atau dia memang ada tuntutan keluarga. Ya kadang ada orang yang kayak gitu, dia anggap kamu penting, yang lain itu juga penting, jadi ya mungkin dia harus ngerjain satu persatu dulu, harus fokus satu-satu dulu. Dia nggak bisa balance, dia nggak bisa menyeimbangkan semuanya. Makanya ya gitulah say ya. Ini kok ada tentang surrender ya, ada tentang rasa pasrah. Dia pasrah gitu ya, dia ngerasa kalau memang udah terlambat nantinya, atau ketika aku mendekat lagi ke kamu dan itu sudah terlambat, ya udah aku pasrah. Ini kuat banget energi orang yang pasif ya. Bahkan ketika kamu biarkan dia tuh tetap aja kayak cuek gitu, tapi hatinya baper. Makanya di sini ada yang kayak kamu mau nerima komunikasi dari mana lagi gitu. Jadinya kontak batin yang terjadi. Jadi kayak ya gimana si Fernando ini, si Yolanda ini nggak bicara sejujurnya, nggak ada komunikasi yang nyata gitu. Jadi ya kami ngomong dari batin. Ya kamu mungkin ngerasa batinmu itu ada semacam ya koneksi dengan dia. Mungkin dia ngomong sesuatu ke kamu lewat batinmu, tiba-tiba kamu ngerasain sesek dada dan kamu teringat dia. Kadang di situ ada aja rasa kayak kamu menerima energi dia, yang dia tuh kayak di sana menjerit-jerit mungkin ya, memanggil kamu kah, atau dia di sana menjerit-jerit tentang ya apalah yang terjadi di hidupnya. Terus pas kamu teringat gitu ya kamu jadi sedih, ngerasain kontak batin itu jadi bawaannya sedih banget gitu, gelisah. Nih dia mau bilang ya aku tuh berantakan banget sebenarnya, aku pengen hidup lebih baik sebenarnya, pengen hidup teratur. Kalau sama kamu tuh kayaknya lebih apa adanya, lebih disiplin, lebih teratur, lebih makmur. Dia ngerasa gitu. Cuma ada juga di sini yang memang aku harus disiplin,
harus konsisten dengan keputusanku. Kayak gitu. Ada imagination. Aku sering berimajinasi, berhayal tentang kamu. Beberapa di sini ya kamu tuh sulit aku wujudkan di dunia nyata. Jadi kamu cukup aku simpan di dunia hayalku aja. Entah karena dia itu sudah tidak ada keberanian untuk menghadapi kamu lagi. Dia mungkin udah gak ada keberanian untuk mendekat ke kamu. Atau ya kalaupun aku mendekat dan itu hanya menimbulkan drama, rasanya ya jangan dulu lah ya. Ini beberapa dari mereka memang berat banget hidupnya. Jadi ya dia khawatir kalau ternyata aku belum bisa memberikan yang terbaik buat kamu. Ya mending aku gak usah dulu mendekat ke kamu. Tapi ada juga yang kayak ya biar aja semua yang di atas yang menentukan. Ada yang kayak gitu. Makanya nih orang aku rasa sulit banget berjuang ya. Entah kapan dia tuh bisa benar-benar dewasa. Mungkin orang ini pengennya disuapin terus. Kamunya dateng, cari dia, ngejar-ngejar dia. Ya itu. Kadang cinta ini misteri ya. Ini bisa aja cinta yang kayak kalau dilihat secara kasat mata dia biasa aja ke kamu. Tapi ternyata perasaannya sedalam itu loh. Cuma yang dia lakukan itu apa? Sedikit kan? Atau bahkan gak ada. Gitu. Jadi ya mungkin orang ini harus menemukan cahaya ya. Pas banget ini kan pile cahaya. Ini sangat spiritual sebenarnya. Kalau kamu merasa dia sendiri sangat susah mengubah dirinya, ya mungkin kamu bisa bantu. Ya tanpa harus bertemu juga sih, tanpa harus komunikasi juga. Ya mungkin kamu bisa transfer energi positif ke dia. Contohnya ya kamu meditasi lah. Atau kamu berdoa, doakan dia tuh supaya segera menemukan jati dirinya. Doakan supaya dia dapat hidayah, dapat petunjuk ya. Dan meditasi itu manfaat juga sih. Afirmasi juga, manifestasi, karena ini tentang energi yang kalian yang berinteraksi. Kan bisa aja ini gak ketemu, gak bicara. Jadi ya sampaikan lewat energi kamu gitu. Kamu bisa bicara di dalam hati kamu. Rodolfo, lu tuh harus tahu yang lu lakuin itu harusnya begini loh. Lu bukalah topeng lo ya. Gitu, ciao Bella ya. Kalau kamu ngerasa kamu mencintaiku, ya buka topeng kamu. Kalau kamu ngerasa aku kebahagiaan kamu, ya buka topeng kamu. Sampein aja itu. Ya mungkin terlihat kayak apa bisa apa mungkin ya. Dicoba aja dulu. Itu kan memang benar-benar tentang interaksi energi. Jadi energi itu nggak main-main sih ya. Seperti itu. Doa, meditasi, manifestasi, afirmasi, itu bisa aja terwujud sebenarnya. Apalagi kalau memang semesta itu memang memberikan kekuatan untuk kamu, membantu dia berubah, membantu dia membuka topengnya. Ya sampaikanlah energi-energi positif itu. Apapun yang kamu rasa bisa kamu lakukan, lakukanlah. Kalau kamu memang ingin bersatu dengan dia. Tapi kalau kamu rasa ya aku cukuplah kirim doa aja supaya dia baik-baik aja, ya udah, nggak apa-apa kak. Oke, aku kasih angka sama huruf ya. Angka di ini kaitannya dengan dia atau kamu. Oke. Tanggal spesial bisa, bulan spesial, umur spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, apa aja, angka ya. Oke, aku shuffle.
Ya, ini dulu ya. 29, 25, 17, 4, 13, 18, 6, ada 7, 10, 26, 28, 9, ada 1, ada 31, ada 21, dan um, 24, ada 11 mirror, ada 16, 12, dan 15. Sekarang huruf ya. Ini namanya kah atau nama kamu? Kalian atau beberapa aja ya. Huruf. Udah banyak, cukuplah. Ada Z, ada Q, ada R, ada M, ada F, U, S, Y, H, ada J, ada K, A, B, P, L, N, C. Oke, kurang satu kayaknya. Oke, ini apa? Oh, ini ada D. Ya, cukup ya. Jadi sampai sini dulu file 2, mungkin beberapa aja yang cocok atau vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.